أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih berikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr." Allah bersumpah demi masa. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu. Kecuali hamba-hamba Allah yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, wa amin salih, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling wasiat mewasiati tentang al-haq, yaitu kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, dalam kebinasaan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang tidak muslim, tidak rugi, Allah memberikan 4 konsep. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mencoba untuk mengkaji surah Al-Asr, beliau sampai memberikan satu khulasa kesimpulan. Saya kira sudah cukup, kata beliau. Kata Imam Syafi'i, karena di dalam surah Al-Asr itu ada kunci-kunci kehidupan. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekali lagi Allah tegaskan, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang muslim, menjadi manusia yang rugi di dunia wal akhirah, Allah berikan 4 konsepnya. Yang pertama, aman, beriman kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang al-iman dari aspek lughah, dari sisi lughah bahasa, ulama-ulama lughah memaknai al-iman yaitu tasdiq,
pembenaran. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlus Sunnah memaknai dari al-iman dari aspek lughah itu tasdiq biqalbi, pembenaran di dalam qalb, wa qawlu bil lisan, dan diucapkan secara lisan, wa amal bil arkan, dan diaplikasikan lewat amal-amal perbuatan. Bagaimana al-iman ditinjau dari sisi syarat? Ini persis ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba datang, kemudian dia duduk merapat, kedua lututnya dirapatkan pada kedua lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya tentang iman kepada Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah memberikan jawaban qala antu'minu billah, yaitu beriman kepada Allah, wal malaikati, beriman pada para malaikatnya, wal kitabihi, beriman pada kitab-kitabnya, wa rasulihi, beriman pada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pada yaumil akhir, wal qada kullihi khairihi wa syarrihi, dan beriman pada takdir Allah semuanya, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Inilah manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah yang salim, akidah yang selamat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Begitu juga kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama madhab, ulama-ulama Ahlus Sunnah, dan umat Rasulullah, insya Allah hingga akhir zaman. Inilah akidah yang salim. Pertanyaannya, iman yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan satu rincian yang cukup rinci dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabihi wan nabiyyin wa 'ata al-mala 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fil riqab wa aqamus shalah wa aqamus zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahad was-sabirina fil ba'sa wad dharra wa inal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Laisa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud al-bir, amal-amal kebajikan itu dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, tapi yang dimaksud al-bir, amal-amal kebajikan itu, kata Allah, man amana billah, yaitu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, wal yaumil akhir, dan beriman pada yaumil akhir, wal malaikati, beriman pada para malaikatnya, wal kitabihi, kitab-kitabnya, wal nabiyyin, dan para nabinya. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau memberikan jawaban sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang rukun iman yang 6. Kemudian setelah al-iman ini menggunjam di dalam qalbu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan yang konkret. Aplikasikan iman ini. Lanjutan ayat itu, wa'adal mala ala hubbihi, berikan harta yang kamu cintai, dzawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, wasa'ilin, pada orang yang meminta-minta, wa fil riqab, kepada hamba sahaya. Inilah yang kita sebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, yaitu hubungan hablum minan nas, hubungan horizontal. Kenapa Allah memberikan arahan seperti ini? Bahkan Rasulullah SAW pernah satu saat datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan sholatnya Masya Allah luar biasa,
ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi sayang ya Rasulullah, kenapa? Dia tidak peduli terhadap tetangganya yang kelaparan. Bagaimana ya Rasulullah? Dia tempatnya di neraka. Padahal ibadahnya Masya Allah luar biasa. Sholatnya, puasanya luar biasa. Sholat tahajudnya luar biasa. Tapi dia tidak peduli terhadap tetangganya yang kelaparan. Rasulullah tegaskan tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Dari sinilah kita dipacu oleh Rasulullah untuk tawazun, seimbang. Dan seimbang baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, innama yansurullah fi hadhihi ummah bid-dha'ifiha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, kaum du'afa, kaum mustad'afin, fuqara, masakin, anak-anak yatim. Kenapa? Karena di sana kata Rasul ada power, ada kekuatan, ada al-quwwah. Apa? Bidakwatihim, kata Rasulullah. Doa-doa mereka tidak ada hijab, tidak ada dinding, mudah sekali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatihim, salat-salat mereka, wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghira. Bukan dari golonganku orang yang tidak punya belas kasih dan simpatik terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Bahkan Rasulullah memacu kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kamu akan memperoleh kemenangan, kamu akan memperoleh kejayaan, kamu akan memperoleh kesuksesan berkat jasa kaum du'afa di antara kalian, orang-orang lemah di antara kalian. Inilah yang diarahkan oleh Rasulullah agar kita menseimbangkan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Kemudian setelah itu lanjutan ayat itu baru Allah memberikan arahan, wa aqamus shalah, dirikan salat, wa atau zakat, tunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahad, tepati janji apabila berjanji. Sebagaimana kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, sehari semalam itu kalau kita hitung 17 kali ketika kita sholat 5 waktu, kita berjanji di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, mohon pertolongan. Sudahkah janji yang kita ikrarkan sehari semalam 17 kali dalam ketika kita sholat 5 waktu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kemudian lanjutan ayat itu Allah tunjukkan puncaknya iman itu apa. Allah kabarkan dalam lanjutan ayat itu, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar dalam kesempitan, penderitaan dan perjuangan. Baru ditutup ayat itu, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang benar imannya, dan mereka itulah hamba-hamba Allah yang benar takwanya. Inilah rincian siapa hamba-hamba Allah yang benar imannya, iman yang dikehendaki oleh Allah, yang iman yang seimbang, tawazun antara ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Iman tidak cukup hanya di lisan, tidak cukup hanya teori, tapi kita dipacu oleh Allah dan Rasulnya untuk mengaplikasikan iman ini. Masyaallah muslimin, jamaah subuh rahimahullah. Kemudian kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang khusrin, menjadi manusia yang rugi, Allah berikan konsep yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, gak perlu saya ulang lagi. Amal soleh yang sudah saya sampaikan pada saat kuliah tarawih. Kemudian kita masuk konsep yang ketiga. Kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang rugi, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan konsep yang ketiga, tawassul bil haq.
saling wasiati tentang al-haq, kebenaran. Apa wujud konkretnya dalam hidup dan kehidupan kita? Yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, inna Allah yaqulu muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fala utikum fi ma ansur. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada ajak manusia itu berbuat yang ma'ruf dan cegah dari perbuatan yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu bisa terjadi di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita tidak lagi direspon oleh Allah. Itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amal ma'ruf nahi munkar. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memberikan memotivasi kita, memberikan semangat kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, bal tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, hatta idza ra'aytum su'an muta'an wa huwa mutabi'an wa dunya muqtarafan wa ijaba kulli dira'in bi ra'yihi. فعلك يعني بنفسك وتعنك الأول فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل القبض على الجبل للعمل فيهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي. يا رسول الله أجر 50 منهم؟ لا، أجر 50 منكم. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Bal tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aytum su'an muta'an, hingga kebakiran sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa huwa mutabbi'an, ahwa, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya muqtaratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli ra'yin bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan rakyunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu juga sudah menjadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau sudah 4 ini muncul di tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alika ya'ni bi nafsik. Perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'angkal awam, jauhi kebanyakan orang. Itu makna ulama-ulama hadis ketika menafsirkan, itu maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena ini. Fa'inna min wara'ikum ayyamas sabr. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan fa'inna min wara'ikum ayyamas sabr, itu maknanya saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Rasulullah mengabarkan, kalau kita tetap konsisten, istiqamah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita ittiba sunnah, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Rasulullah mengabarkan kondisi hidupmu al-qabidu alal jamri, bagaikan memegang bara api. Artinya ketika kita tetap meneguhkan konsisten terhadap amal ma'ruf nahi munkar, itu risikonya berat. Al-qabidu alal jamri, bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, kiasan. Risikonya berat, tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Itulah, apalagi kita hidup sekarang pada periodisasi sejarah yang keempat, di mana Rasulullah mengabarkan ini masa mulkan jabriyah, di mana seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Ini masanya, masa yang dipenuhi fitnah-fitnah akhir zaman. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Tapi manakala kita tetap
mentauhidkan Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, masya Allah. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna min amalihi. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr 50 minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? Enggak, tidak, kata Rasulullah. Ajr 50 minkum, dari kalian. Artinya apa? Kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita ittibah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, itu nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Karena nilai pahalanya. Padahal satu sisi Rasulullah sudah ngasih kabar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik umat itu pada masa aku, kata Rasulullah, yaitu pada masa sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam hadis ini nilai kalau kita tetap konsisten, istiqamah, mentauhidkan Allah, ittiba kepada Rasulnya, dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, itu nilainya, pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah. Lebih besar. Kenapa? Ternyata ulama hadis ketika mengkaji meneliti hadis ini, ternyata ada jawabannya. Kalau dulu pada masa sahabat, Rasulullah masih hidup, ada problem, sahabat tanya kepada Rasulullah, langsung dijawab, langsung diaplikasikan, langsung diamalkan. Kita sekarang, Rasulullah sudah wafat, modal kita hanya iman. Oleh karena itu ketika kita konsisten tadi, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Apalagi kalau kita kerjakan pada bulan Ramadan yang mubarak dari sisa akhir-akhir ini. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian konsep yang keempat, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang rugi, manusia yang muslim, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan konsep yang keempat, wattawassaw bis-sabr. Saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak lepas daripada ujian. Karena hidup itu sendiri ada ujian. Bahkan Al-Ghazali memberikan satu ungkapan, kalau Anda turun ke satu lembah dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus mendaki. Begitu juga pada saat Anda berada di satu bukit dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus turun. Inilah simbol kehidupan dunia, kadang di atas, kadang di bawah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang konkret dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kata Allah, belum cukup dengan sabar itu. Wassabiru, Allah tegaskan lagi, dan kuatkan kesabaran. Warabitu ar-riba, itu kalau kita terjemahkan secara tekstual, bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dalam kehidupan ini, tingkatkan kewaspadaan. Karena yang menggoncang iman kita itu banyak. Wattaqullah, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses di dunia wal akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang konkret dalam surah Al-Imran ayat 200 ini. Kalau kita ingin sukses di dunia wal akhirat, sabar, kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan kesuksesan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan 4 konsep yang kita kaji pada ba'da subuh kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebab-sebabnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.